Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit yang saat ini sedang mewabah di negara kita Indonesia. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dalam mata kuliah metode numerik, masih dalam mengacu pada buku yang sama yaitu Numerical Method for Engineers tulisan Stephen Chapra. Saat ini kita masuk ke bagian keempat tentang optimasi. Baik, optimasi seperti yang kita lihat pada grafik ini, seringkali kita melihat sebuah fungsi fx itu akan memiliki yang pertama pada bagian yang terdahulu kita sudah membahas yaitu tentang akar persamaan. Sebuah persamaan fx itu akan memiliki akar pada saat grafik tersebut memotong sumbu x atau ketika fx ini sama dengan 0. Ini yang kita pernah pelajari bahwa sebuah persamaan fx itu akan memiliki akar persamaan ketika fx sama dengan 0. Nah, selain akar persamaan tersebut, maka fungsi fx tersebut akan memiliki nilai optimal atau minimal. Optimal manakala persamaan tersebut memiliki nilai puncak seperti ini, optimal dan juga minimal. Nah, di sini di dua titik ini, optimal dan minimal ini, yang berlaku adalah ketika fungsi tersebut, turunan fungsi tersebut f aksen x akan sama dengan 0. Ini yang kita mungkin pernah pelajari ketika waktu SMA atau mungkin matematika teknik atau mungkin kalkulus bahwa sebuah fungsi fx akan memiliki nilai maksimal ketika turunan pertama dari fx tersebut sama dengan 0. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang disebut eksak. Pada kuliah hari ini, kita akan mencari nilai maksimal dan minimal tersebut menggunakan metode pendekatan atau disebut dengan metode numerik. Karena tidak selamanya sebuah fungsi fx itu bisa diturunkan dengan mudah. Jadi kita akan mencari tersebut dengan metode numerik. Nah, mengapa kita memerlukan kita melakukan pencarian nilai optimum? Itu ada beberapa kondisi bahwa misalnya ketika kita mendesain sebuah pesawat atau mungkin mobil katakanlah yang kita ingin meminimalisir atau meminimalkan berat benda tersebut, tapi dengan ketetapan bahwa kekuatannya masih tetap, artinya memiliki kekuatan maksimal dengan bahan yang minimal. Sehingga dengan kondisi tersebut, maka biaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut akan makin diperkecil. Itupun ketika kita misalnya sebagai anak mesin itu kita melihat sebuah proses pemesinan. Ketika kita mungkin pada saat praktikum proses produksi kita tidak akan pernah menghitung berapa biaya listrik yang diperlukan ketika kita membobot atau memfreeze atau mendrill sebuah material untuk mendapatkan bentuk benda tertentu. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam skala pabrik produksi, maka kita harus berhitung ketika kita menentukan berapa kecepatan potong, berapa kedalaman makanan, itu kita harus mencari parameter supaya menghasilkan pemesinan yang optimum. Artinya waktunya sangat sedikit yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan juga sedikit, tapi dengan hasil yang sama dengan tanpa ada optimasi. Itu contoh pada proses pemesinan. Begitupun ketika kita katakanlah memilih pompa atau heat transfer, peralatan heat transfer misalnya pendingin. Nah, misalkan kita melihat kalau sebagai orang awam mungkin akan melihat bahwa satu ruang yang mungkin diberi AC, kita tidak tahu berapa kapasitas AC, yang penting dingin. Sehingga mungkin kita memilih AC dengan kondisi kapasitas mesin yang cukup besar, misalnya mungkin satu PK, satu horsepower, sehingga dengan demikian listriknya akan boros. Mungkin dengan ruang yang mungkin katakanlah 3x3 kita cukup dengan setengah PK sehingga listrik juga bisa efisien. Nah, di sini fungsi optimasi kita akan mencari efisiensi sehingga dengan demikian proses produksi atau mungkin proses desain yang kita lakukan itu bisa menghasilkan desain yang optimum dengan kekuatan masih tetap bisa masuk ke dalam kriteria perencanaan. Itu salah satu
fungsi dari optimasi. Nah, kita akan mulai pertama kali optimasi dengan satu variabel bebas atau satu dimensi. Seperti yang kita tahu dalam sebuah gambar atau sebuah ruang, satu dimensi itu artinya berarti kita hanya membatasi dimensi tersebut dalam satu sumbu saja. Misalkan sumbu X saja, sumbu Y saja, atau sumbu Z saja. Nah, dalam optimasi yang pertama kali kita akan bahas, kita akan melihat satu dimensi. Artinya, misalkan kita fx, maka berarti dia akan optimal pada fungsi X saja, atau mungkin fy, dan seterusnya. Tidak dalam rangka misalkan kita katakanlah plat. Plat itu pasti punya dua dimensi dalam X dan Y. Ketika plat tersebut tipis atau misalkan ruang kubus. Kubus itu tiga dimensi, ada X, Y, dan Z. Kita saat ini pertama kali kita akan melakukan optimasi pada satu persamaan pada satu dimensi saja. Baik, pertama kali kita akan mengenalkan metode untuk mencari nilai optimal satu fungsi dengan yang disebut metode Golden Section Search. Metode ini prinsipnya sama dengan metode bracketing ketika kita menentukan akar persamaan. Pada saat mungkin mudah-mudahan para mahasiswa semua masih ingat bagaimana metode bracketing, artinya ada sebuah fungsi, misalkan katakanlah yang kita lihat gambar di sini, yang ini kita lihat misalkan katakanlah fungsi ini, garis hitam ini adalah fungsi fx ya. Kita akan batasi, ada nilai batas bawah dan ada nilai batas awal, atau kita masukkan nilai tebakan awal batas atas sebagai XU atau X upper dan batas bagian bawah X lower. Ini yang kita maksudkan bracketing bahwa nah dari nilai tebakan awal atas dan bawah ini kita masukkan yang disebut dengan nilai D atau operator yang disebut dengan golden section itu di sini D. Nah, D itu sama dengan persamaannya adalah akar 5-1 bagi 2 dikalikan ini pengurangan dari X upper dikurangi X lower. Nah, ini kalau kita lihat akan menghasilkan harga D. Nah, dari D itu maka kita menentukan X1 dan X2, di mana X1 itu adalah X lower ditambah D. Kalau kita lihat ini pada graf persamaan ini, itu setara dengan kalau kita lihat dapat diilustrasikan pada grafik A, yaitu di sini. Kalau kita lihat maka X1 itu di sini nih, X lower ditambah D ini. Sehingga ada garis ke kanan, sehingga di sini ketemu X1. Nah, titik X1 ini. Nah, untuk yang X2 itu adalah X upper dikurangi D, yaitu ini dari ini X upper dikurangi D ke bawah. Nah, di sini dia X2. Nah, dari situ maka harga X2 dan X1 yang ada dimasukkan ke fungsi tersebut. Artinya kita melakukan proses iterasi di mana yang pertama kali adalah kita nomor 1 masukkan nilai X1 dan X2 yang diperoleh dari rumus di atas atau dari sini dari proses sebelumnya ke dalam fungsi analisis fx. Nah, setelah dimasukkan maka kita bandingkan nilai fx dari x1 dan x2, apakah nilai besarnya lebih yang mana, lebih besar yang mana. Ketika nilai fx1 lebih besar fx2, maka nilai x2 yang ada yaitu di sini itu dipilih sebagai pengganti dari nilai x lower yang baru. Artinya X lower yang awal itu dihilangkan menjadi X lower dengan nilai X2 yang baru. Atau kita bisa lihat di grafik gambar B ini. Ya. Bahwa di sini ada old X2 dan old X1. Nah ini old X2 artinya ketika kita melakukan proses memilih nilai X2 yang baru, X lower yang baru dari X2 yang iterasi sebelumnya. Ataupun sebaliknya, jika fx2 lebih besar dari fx1, maka nilai x1 pada iterasi ini, yaitu di sini, itu kita tetapkan sebagai x upper yang baru. Nah, itulah kalau kita lihat ya, maka di sini x2 yang baru ini menjadi, x1 yang baru ini menjadi x upper yang baru. Nah, setelah itu XL yang baru atau XO yang baru dari proses nomor 2 atau nomor 3 itu dimasukkan ke D yang baru. Setelah itu maka diulangi lagi. Sehingga kalau kita lihat gambar persamaan iterasi ini akan menjadi gambar seperti ini. Misalkan ini first iterasi. X lower lama, X upper yang lama. Ini pertama. Terus kita tentukan D. Setelah dimasukkan, ketemulah dia katakanlah misalkan X uppernya yang diganti. Karena mungkin fx2 lebih besar dari x1 sehingga x1-nya diganti sehingga
panjang ini pada iterasi kedua X lowernya masih tetap tapi X uppernya geser ke kiri. Nah begitu seterusnya tergantung dari nilai fx2 dan fx1 nya apakah lebih besar f1 atau fx2 nya. Dengan demikian maka akan ketemu seterusnya sampai iterasi tertentu. Nah kita akan coba lihat penjelasan dari persamaan ini dalam satu persamaan. Salah satu contoh soal seperti ini misalkan kita melihat contoh soal ini. Fx sama dengan 2 sin X dan 10. X per 2 per 10 di mana misalkan kita inisial case-nya adalah X0 dan X4. Atau X lowernya 0 dan X uppernya 4. Pada iterasi pertama maka kita masukkan bahwa misalkan D-nya adalah akar 5 min 1 ini dari rumus yang sebelumnya. Akar 5 min 1 per 2 dikalikan X upper dikurangi X lower atau dikurangi 4 masukkan aja ini 4 dimasukkan ke sini sebagai X upper dan X lower 0 dimasukkan ke sini sehingga D-nya akan sama dengan 2,472. Nah, dari harga D ini maka kita cari harga X1 yaitu X1 sama dengan X lower ditambah D atau 0 ditambah 2,472 sama dengan 2,472. Begitupun X2, X2 adalah X upper dikurangi D, X upper 4 dikurangi 2,472 sehingga sama dengan 1,528. Nah, dari harga X1, X2 ini, X1, X2 ini masukkanlah ke persamaan yang Fx ini. Sehingga akan kita masukkan di sini Fx2 atau F dari 1,528 sama dengan 2 sin X-nya diganti 1,528 dikurangi X kuadrat, X-nya diganti lagi 1,528 kuadrat dibagi 10 sehingga sama dengan 1,765. Begitupun dengan Fx1. X1-nya 2,472, maka F 2,472 sama dengan 2 sinus sekalikan 2,472 dikurangi 2,475 kuadrat per 10 akan sama dengan 0,63. Nah, dari hasil Fx2 dan F1 ini kita bandingkan nih. Kita lihat sama-sama bahwa nilai Fx2 ternyata lebih besar dari nilai Fx1, yaitu 1,75 lebih besar dari 0,63. Sehingga nilai X1 atau di sini adalah 2,472 ditetapkan sebagai nilai XU yang baru, X upper yang baru. Maka nilai X upper yang lama yaitu 4 diganti dengan 2,472 sehingga nilai yang baru sama dengan X lowernya 0 tetap dan X uppernya sama dengan 2,472. Nah, nilai yang baru ini X lower dan X upper yang baru ini dimasukkan ke iterasi berikutnya untuk menghitung D pada iterasi berikutnya. Mari kita sama-sama lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa X lower sama dengan 0 dan X upper sama dengan 2,472. Ini hasil dari perhitungan sebelumnya. Sehingga D akan dimasukkan dengan angka yang baru, akar 5 min 1 per 2 dikalikan 2,472 ini adalah X upper yang baru dikurangi 0 X lower yang lama. Sehingga temu 1,5279. Ini dari persamaan yang ini. Nah, sehingga X1 sama dengan X lower plus D sama dengan X lowernya 0 masih tetap ditambah 1,5279 sama dengan 1,25279. Nah, X2-nya sama dengan XU min D, yaitu XU 2,472 di sini dikurang 1,5279 sehingga simpel 0,993. Nah, X1 dan X2 yang baru ini kita masukkan ke persamaan ini 2 sin X min X kuadrat per 10 sehingga Fx1 F atau F1,5 sama dengan yang sebelumnya maka akan 1,765. Nah, yang Fx2 yaitu Fx 2 sin kalikan 0,9443 kurangi 0,943 per 10 akan ketemu 1,5310. Nah, ini kita lihat nih di sini bahwa hasil dari Fx1 dan Fx2 nilai Fx1-nya lebih besar dari Fx2 yaitu 1,765. Fx1 dan Fx2 1,5310 sehingga dengan demikian maka X2 yang baru yaitu 0,9443 dipilih sebagai X lower yang baru. X lower yang lama 0 diganti dengan X lower yang baru itu 0,9433. Nah, inilah nilai X lower yang baru dengan X upper yang lama dimasukkan untuk menghitung D yang baru pada iterasi berikutnya. Itu proses bagaimana iterasi menentukan nilai optimal untuk metode Golden Section Search. Memang ini agak lama karena dia hampir sama dengan bracketing pada saat awal yaitu bisection. Kita lihat bahwa nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Nilai awal dikurangi nilai bagi 2. Seterusnya dan seperti ini. Nah, ini sama sampai